Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya lembek banget. Saya tahu Pak, Bu, belum pada makan. Bu, sehat. Ini ngomong-ngomong jam berapa sekarang? 11 kurang. Saya, Bu, kira-kira tutup jam berapa nih? Jam berapa, Bu? Jam 12. Jam 12. Oh, jam 11. Maulid Jakarta jam 11, Jablay baru dandan. Saya pengen dengar jawab salam yang kompak, yang serempak. Sebelumnya saya mau tanya, ibu-ibu ada yang belum punya rumah? Tunjuk tangan dong. Tunjuk tangan dong yang belum punya rumah. Bapak-bapak yang belum punya rumah, saya mau doain ini. Yang belum punya rumah tunjuk tangan, yang belum punya rumah. Dikit orang kaya semua. Yang belum punya mobil tunjuk tangan yang belum punya mobil. Matre loh emang. Grand mobil aja dah. Jawab salam saya kompak, kalau nggak kompak ibu-ibu saya sumpahin lakinya kawin lagi. Emang nggak boleh? Nggak boleh, Bu. Kalau ada yang bilang gini, mama, papa sebulan udah 50 juta. Kira-kira kalau mama dikasih sebulan 30 juta, rumah satu, mobil satu, papa diizinin kawin lagi gak? Tuh kan, ya kan, matre kan, ketahuan. 30 juta mau mobil rumah, boleh dah. Baik, jawab salam lagi sekali lagi, siap tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan begitu enak. Nang aja panitia udah bilang ada 2 gidir kebuli. Pokoknya semua kebagian. Bu, kantong plastik gak? Lu kan biasanya kondangan bawa tuh kan, tunjukin kan? Iya. Saya kalau maulid banyak ibu-ibu gini enak, saya ingat ibu saya di rumah, Ustadz. Ada yang kerudungannya pink, kerudungannya hijau, teh kuda, ada coklat. Saya mau tanya, Bu, itu kerudungan sama abaya udah lunas apa belum? Sian amat loh, belum. Makanya bapak-bapak kebanyakan ngerokok sih. Lo tahu lah saya ngerokok. Cuman bedanya suami ibu, bapak-bapak sama saya bedanya cuma satu. Suaminya beli, saya gratis. Baiklah, karena udah malam, tankinya udah pada miring semuanya. Agak-agak koslet, yang celama juga koslet ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hada biibadihi biqisasil ghabirin wa ja'alaha ibratan litabi'ina ila yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimaini bidawamul killah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la halla wa la quwata illa billah amma ba'd. Segala puja-puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini mengumpulkan kita insyaallah dalam acara mulia, acara yang paling mulia yang pernah ada Allah selenggarakan di muka dunia ini. Semoga selepas acara ini segala hajatnya digabul Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak, ayahanda, ibunda yang belum punya rumah, yang belum punya mobil, yang motornya masih butut diganti yang baru. Anak-anak perjaka insyaallah, anak hadro yang belum kerja dapat kerjaan. Yang anak perawan dilamar orang kaya. Tuh, lihat tuh, matrenya orang didoain anaknya banyak. Amin. Insyaallah segala hajatnya digabul Allah Subhanahu wa taala. Salam hormat ta'zim saya kepada tuan-tuan guru yang hadir, di antaranya Al-Mukarram Al-Ustadz Syafi'i Hazami. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Al-Ustadz Abdul Syukur, teriring doa bagi beliau-beliau dan juga terwakilkan oleh Ustadz Ahmad Suhairi
Kita doakan beliau-beliau Tuan Guru panjang umur, sehat walafiat. Tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW. RT datang nggak? RT datang? Mana RT? Oh, RT pojokan. RW. Saya demen kalau perangkat masyarakat datang begini, saya demen. Insya Allah sekarang jadi RT, jadi RW, besok jadi lurah. Iya, yang penting RT, RW datang, jangan lupa amplop buat maulid, Pak. Lah iya, betul. Iya, lurah diundang nggak lurah? Panitia, lurah diundang nggak? Datang nggak lurah? Enggak. Camat. Yang penting amplopnya bilang. Terlambat nyusul juga nggak apa-apa. Ya, nggak ada caleg sini caleg. Udah pulang. Caleg nyumbang apa kagak? Nyumbang apa kagak? Cuma nyumbang 1 juta 2 juta mah dikasih ngomong kebangetan. Iya, apalagi ini udah mau dikit lagi mau pemilu. Wah, caleg banyak banget yang datang. Saya banyak kiai, ustadz, caleg datang ke rumah saya. Coba kalau modal 3 miliar buat apaan? Daripada nyalengkin ntar nggak berhasil, akhirnya stres. Betul? Iya. Paling kalau datang caleg, sembako. Isinya beras. Isinya mie. Mie-nya sekarang mie sedap, Bu. Tahu mie sedap? Mie sedap, mie goreng. Kalau direbus, tebarin bumbu, diaduk, bawa rumah sakit. Almenak, stiker, sama kaos yang bawa ketek. Dilap salah, jadi topo salah, dijemur salah. Pakai sama laki kita ikut kampanye, pulang bawa ketek tuh badan. Betul? Iya, makanya kalau saya tolak di majelis saya bilang kalau mau ke majelis saya nggak usah bawa apa-apaan. Betul Bib? Iya, yang penting bawa amplop 1 orang 1 juta. Betul nggak? Iya, bawa sembako juga semua bisa sembako ya. Iya, makanya kalau untung udah pulang calegnya, udah pulang. Ya sayang saya nungguin, saya demen banget gaduin caleg. Baik, langsung saja karena hari sudah malam. Insya Allah tuan rumah, para panitia seluruhnya, juga para tetangga yang terpakai jalannya, insya Allah redho. Ya, segala hajatnya digobol Allah Subhanahu Wa Taala. Juga saya doain, saya sumpahin dah segala hajat, khususnya anak-anak hadroh. Saya sumpahin masuk surga sama hadroh-hadrohnya. Insya Allah panggilannya banyak. Jangan lupa 10%. Baik, malam hari ini saya kasih judul cinta. Bu, sarangeo. Lu udah ketawa loh. Orang laki sarangeo ke perempuan wajar. Kalau gue sarangeo ke lu, ngondek gue berarti. Kasih lo sarangeo, saya ingat ibu saya di rumah. Bu, apa artinya cinta anak muda? Tahu gak artinya cinta? Cinta kepanjangannya C, cerita, I, indah, N, namun, T, tiada, A, akhir. Cinta, cerita, indah, namun tiada akhir. Ya. Masya Allah. Buat siapa Beb? Buat bini? Bukan. Buat laki? Bukan. Buat pejabat? Apalagi? Najis. Betul? Iya. Saya kasih tahu. Orang kadang-kadang pejabat datang pada diri, guru datang lu sepelein. Yang nolongin lu tuh guru, bukan pejabat. Yang ngenalin kita sama Nabi tuh guru, ulama, kiai, betul? Iya. Majelis kiai datang diri, cium tangan. Kadang-kadang juga salah juga sih ulamanya. Pejabat datang, ulama bangun, dongok berarti. Lah iya, Bu, Pak, anak muda, ulama tuh sama kiai derajatnya tinggian ulama. Biar kata ulamanya masih muda. Saya tuh di Kalimantan, tempat guru Zaini Gani, Abbas kumpul. Itu kalau ada ulama di depan, pejabat nggak ada berani ke depan. Jalannya aja ngesot. Kayak di mana itu di Jogja ya. Jalannya begitu tuh, saking cinta. Walaupun gurunya cuma ngajarin alif-alifan tuh, makanya berkah. Di sini kampanye doang, ahlan sehat kiai, kagak menang diambil tuh karpet, borok sikutan dongo. Kiai, mohon maaf nih Ustadz, semuanya ibu-ibu, bapak-bapak, saya mah turunan Arab doang, turunan bacot mah Betawi, gede ambeknya. Lah orang Betawi gede ambek, bener orang sembahyang Jumat nih, orang Betawi sembahyang Jumat depan nyumbang gocap, dia nggak mau, cepet keluarin walaupun hatinya gerutu.
Baik, cinta cerita indah namun tiada akhir. Untuk siapa? Saudara, Allah ciptakan segalanya berpasangan, betul? Makanya hanya orang bego, orang dongo yang pasangannya sama sejenis tuh orang dongo. Ada pejabat berarti pejabat dongo kalau ngeresmiin, betul? Makanya saya kasih pesan, Pak, Bu, hati-hati, tuh dicek tuh di handphone zaman sekarang. Jangan-jangan punya anak gagah perkasa keluar nunggu angkot, Bang. Lah itu penyakit. Mau diresmiin. Berarti kan bego, betul? Gila, jeruk makan jeruk. Allah ciptakan berpasangan, ada pagi, ada siang, ada wanita, ada laki, ada laki-laki, saudara. Begitu juga tubuh, paru-paru ada dua, ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Jantung juga ada dua, Pak. Jantung kalau di black, yang satu buat menghisap darah, yang kedua buat mompa. Artinya apa? Di dunia ini tidak ada yang patut kita nomor satukan, hanya dua, Pak. Yang patut, kenapa? Yang mampu ada di dalam diri, di dalam hati sebagai cinta, Allahu war Rasuluh. Kenapa? Karena nggak ada yang nolong nanti di akhirat. Yang bisa nolong cuma Nabi Muhammad. Makanya ada peringatan Maulid di Jakarta. Sekarang ada aja Pak orang yang nggak demen setiap masuk bulan Maulid halam, bid'ah, dolara, nggak boleh. Giran kasih ke bulinya gegares juga. Iya, saya kesel sama orang-orang begitu. Waduh, kayaknya lagunya paling alim. Emang kunci surga punya bapak moyang loh. Saudara, ayah bunda cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi. Makanya peringatan Maulid Nabi ini menumbuhkan cinta. Allah katakan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Kul in kuntum tuhibbunallah. Kalau ada kul, biasanya Allah perintahkan kepada Nabi. Kul, katakan wahai Nabi. Seperti kul ya ayyuhal kafir. Tuh, kan nyambung kan. Kul ya ayyuhal kafir. Itu Nabi disuruh Allah. Sekarang diganti non muslim. Lah besok ada kul ya ayyuhal ya non muslim. Itu ayat itu turun karena Nabi mau dicampur aduk agama, Pak. Pejabat orang-orang kafir Quraisy bilang, paman-paman Nabi bilang, keponakanku Muhammad nggak bisa digertak makin jadi. Bagaimana? Muhammad itu demennya musyawarah. Yuk kita ke rumahnya musyawarah. Udah ke rumah musyawarah datang, kata Nabi, apa yang kau mau? Ya Muhammad, begini aja, kita nggak usah ribut-ribut. Jantas, besok kita jadi satu, kita bangsa Arab, bangsa yang dimuliakan. Daripada ribut-ribut perang, kagak beres, mendingan begini, bagaimana kalau kita kerjasama? Kerjasamanya bagaimana? Biar tidak ribut, kalau engkau ingin jadi raja orang Arab, siap kami jadikan, kami angkat engkau jadi raja. Kalau ingin wanita, kami carikan wanita tercantik di Jazirah Arab semuanya. Kalau kau ingin istana, aku berikan, kami berikan. Kalau kau ingin harta, seluruh harta-harta kami setengahnya kami berikan kepadamu. Asal begini Muhammad, yang enak kalau ibadah kita bareng-bareng, betul? Hari Senin kita nyembah Allah, nyembah Tuhan engkau. Hari Selasa nyembah berhala. Ntar hari Rebo nyembah lagi Allah. Kamis nyembah berhala. Diajak campur aduk agama, saudara. Turun ayat Allah marah. Turun ayat tuh asbabun nuzulnya ayat. Malaikat Jibril bilang, Kul, katakan wahai Nabi. Nabi diri, Nabi tunjuk. Ya ayyuhal kafir. Yang ngomong kafir bukan kiai, bukan ustadz, bukan habib. Yang ngomong Nabi. Tuh. Ini Indonesia mau dibikin campur aduk agama. Saudara, dalam syariat agama yang kita percaya ini agama Islam, agama yang mulia. Sehingga Allah katakan inna dinna innallahil Islam. Tidak ada agama yang hak, tidak agama yang benar di sisi Allah. Artinya agama yang dalam pantauan Allah, agama dalam lindungan Allah, terkecuali Islam. Itu udah jelas. Makanya dalam syariat udah diatur. Yang namanya toleransi kita udah diatur. Lo mau menjalankan silakan, lakum dinukum waliyadi. Makanya kalau ada maulid, kalau belum paham bilang mengenai Nabi. Saudara, Allah katakan, Kul, katakan wahai Nabi, in kuntum tuhibbunallah, apakah kalian cinta kepada Allah? Nabi ngomong depan sahabat gitu, bukan Nabi nggak tahu iman sahabat. Sehingga Nabi mempertanyakan, maksudnya engkau sudah beriman kepada Allah, engkau sudah yakin kepada Allah, tapi apa yang kau nikmatkan, apa dalam beribadah, kau menyembah Allah, bagaimana nikmatnya, saudara? Makanya kata-kata cinta itu lebih dahsyat daripada kata-kata takwa. Kenapa, Beb? Kadang-kadang orang sholat, mohon maaf,
Rajin sholat, pergi haji, umroh berkali-kali, sedekah banyak banget, apalagi buat nyumbang Palestina, getol banget disebutin namanya masalahnya. Kenapa? Karena takut mati su'il khotimah, masuk neraka, dapat siksa. Jadi ibadahnya berdasarkan ketakutan, betul. Makanya Allah bilang, Nabi bilang, katakan sesuai perintah, in kuntum tuhibbunallah, apakah engkau mencintai Allah? Kalau orang mencintai Allah, Pak, mohon maaf, tahun 70, tahun 80, itu kalau mau maghrib, setengah 6 kurang, itu anak kagak ada yang main bola zaman dulu, betul. Saya jam 5 pulang, mandi, gak boleh keluar lagi. Bapak saya, abah saya, Habib Mustafa bin Abdul Qadir Idrus, itu bawa rotan. Kecuali keluar mau sholat, itu pun kalau mau sholat di musola ditanya dulu orang musola, anak gue nyampe apa kagak tuh. Kagak boleh. Zaman dulu mohon maaf, habis sholat asar, kita lihat orang-orang dulu duduk di depan. Bininya nyiapin kopi, pisang goreng, lakinya megang tasbih. Habis sholat asar baca waqiah. Nunggu mau azan. Setengah 6 udah rapi pakaiannya siap. Orang sekarang mohon maaf, engkong-engkong masih nongkrong di warkop. Tuh ibu-ibu zaman dulu kagak ada, mau maghrib masih ngerumpi. Saya kalau mau ngajar Pondok Kelapa di tempat beliau, bukan di sini, bukan di sini, sono. Sono masih aja ngobrol. Tahu gak? Udah maghrib. Maka dari itu Allah ngajarkan kepada kita lewat lisan Nabi Muhammad, apakah engkau cinta kepada Allah? Kalau udah cinta kepada Allah, ibadah nggak pakai disuruh, saudara. Cinta kepada Nabi nggak pakai disuruh. Makanya peringatan Maulid supaya kalian mahabbah. Nggak mungkin orang mau berjuang, siap mati buat Islam, siap mati buat Allah, tapi nggak kenal sama yang bawa Islam. Tuh, peringatan Maulid supaya kita kenal. Bu, pernah mimpi Nabi? Pernah nggak? Saya mau tanya, Bu, Nabi apa yang paling ganteng? Nabi Yusuf. Ibu, yang pakai kerudungan hitam. Iya ibu, pakai nunduk lagi. Bu, punya anak gak? Berarti kan ibu mantan orang bunting ya? Dulu umur 7 bulan baca surat apaan? Yusuf. Supaya kenapa baca surat Nabi Yusuf? Supaya ganteng. Atau lagi surat apaan? Surat Maryam. Supaya apaan? Cantik, betul. Tapi boleh tanya sama kiai kita yang ceramah tadi tuh. Itu abang saya tuh. Bagi saya kiai yang satu-satunya paling ganteng dia doang tuh. Kiai Sobro Malisi tuh. Iya, hati-hati. Kiai jaga mata, godol basor, banyak janda ini. Tanya gak percaya. Emang ada tafsiran begitu? Ustaz Lupi, emang ada dulu? Bacalah engkau surat Nabi Yusuf, nanti anakmu tampan, ada? Ada gak Kiai Ustaz tafsiran? Nggak ada. Bacalah surat Nabi, surat Maryam supaya istri anakmu cantik, nggak ada. Nggak matching Mas Bro. Iya, nggak up to date begitu, nggak ada tafsiran begitu. Saya belajar puluhan tahun nggak ketemu tuh tafsiran begitu. Dari Sabang sampai Merauke, Merauke sampai Sabang, baik lagi. Mendek di Pulau Jawa, nggak dapat tafsiran begitu. Bukan begitu maksudnya, lagi nggak masuk akal. Baca surat Nabi Yusuf, anak ganteng, bapak ikan betok, emak ikan cucut. Bu, bacalah surat Maryam supaya anakmu cantik, mak keluak, bapak kemiri. Masa keluarnya apel? Ayo, ntar di rumah sakit, suster anak saya mana? Entu. Suster jangan bercanda. Enggak itu tuh, Ibu Mumun. Ada Ibu Mumun sini. Tuh lihat tuh, suster jangan bercanda. Ini anak orang bule. Kagak apa tuh baca tuh. Tuh 1 jam yang lalu, anak Ibu Mumun. Wah, istri gue kurang ngajar. Main sama tetangga sebelah ini. Ya. Tapi yang paling ganteng bukan Nabi Yusuf. Yang paling ganteng adalah Nabi kita Muhammad. Allah ciptakan 100% ketampanan, keindahan. Baik surga, baik dunia dan seisinya, baik seluruh manusia, baik bidadari. 25% masuk ke Nabi Yusuf. Makanya ada ayatnya tuh dalam Al-Quran. Ya. Falamma ra'ainahu wa qata'na aydiyahunna. Ibu-ibu pejabat emang udah Allah kasih tuh, Allah yang bilang ibu pejabat demennya sama anak muda.
Bapak pejabat demennya sama daun muda. Orang duit setan dimakan jin. Betul? Lagi percuma, sumpah-sumpah. Wallahi saya nggak korupsi, buktinya korupsi. Makanya saya kagak percaya dah. Jujur gue kagak percaya. Beneran. Habib sekarang pilih yang mana terserah. Mau A, mau B, mau G. Ya G, jangan dah G, jangan dah. Iya. Ya Bu. Calon sekarang ABG, tahu ABG? A lo tahu deh namanya, nggak usah bagus sebut ya. A tahu, B tahu kan? G udah G, buang aja ke laut itu mah G. Ya, tapi Habib bagaimana? Ikutin aja yang mana ulama. Ya, ulama pilih kita pilih ke situ. Habib pilih enggak, ada enggak pilih siapa-siapa. Cuman ulama ke situ kita ke situ. Lagi orang mau jadi caleg modal 5 miliar, 7 miliar, Pak. Modalnya 5 miliar, 7 miliar. Coba beliin cendol, kelebu lo semua. Betul. Beliin kerupuk, kenyang buncit tuh perut. Saya teman-teman kalau ada caleg bilang, ibu-ibu, bapak-bapak, saya nggak panjang lebar ngomong di sini. Saya punya usaha, saya terima ibu-ibu anak-anaknya, baik lulus SMP, lulus SMA, kerja di tempat saya. Saya punya restoran, saya punya ini. Tuh begitu caleg. Jangan ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah Ustadz Kiai ntar majelis taklim masjid, nanti saya bangun, buah omong kosong. Betul. Pokoknya saya belain, sampai sekarang nggak dibela-belain loh. Iya. Lah yang jalan-jalan dia bukan lu. Pergi ke luar negeri, riset, namanya doang riset. Tidur di hotel siapa yang bayar? Rakyat, ente yang bayar. Makan di hotel 2 juta, sekali makan 3 juta, siapa yang bayar? Rakyat. Naik pesawat, harganya mahal, sekali berangkat 20 juta, 15 juta, siapa yang bayar? Gajinya siapa yang bayar? Yang miskin siapa? Yang susah siapa? Yang dibohongin mulu siapa? Makanya jangan salah pilih goblok. Sallu ala Muhammad. Iya, saudara. Dibacain surat Nabi Yusuf, Siti Maryam supaya anaknya kayak Nabi Yusuf, bukan tingkah lakunya kayak Nabi Yusuf. Dijahatin sama keluarga tetap baik, jempolan tuh anak, gunung tuh anak, raja tuh anak. Punya akhlak bagus, udah gede jadi pejabat, jadi orang kaya, tetap ingat emak bapak. Sekarang anak sekolah ke luar negeri, kerja di perusahaan, jadi pejabat, emak taruh di panti jompo. Bapak taruh di panti jompo, anak kurang ajar. Ikutin Nabi Yusuf jadi pejabat. Ketemu bapaknya, digendong mak bapaknya di atas pundaknya. Anak sekarang kagak ada begitu. Dijadiin supaya baca surat Maryam, anak perawan supaya apaan? Kayak Siti Maryam terlindungi. Ini zaman sekarang udah rapi hijab, bagian atas ketat, bawah ketat, jalan lenggak-lenggok. Nauzubillah, hati-hati. Orang Depok udah bilang sama saya, es cendol nggak pakai kelapa, perut berjendol nggak ada bapak. Hati-hati. Saudara, tapi yang paling tampan 25% dikasih kepada Nabi Yusuf. 25% untuk dunia, 25% dari 25% untuk malaikat. Diciptakan bidadari, diciptakan surga seindah. 50% sisanya kemana? 50% bersemayam dalam diri Nabi Muhammad SAW. Pak, Bu, nih kalau Nabi di sini nih, duduk lu disenyumin, pingsan lu. Saking tampannya, cucunya aja ganteng begini. Sallu ala Muhammad. Makanya malam hari ini saya mau kasih tahu, lu jangan sampai kalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda jangan sampai kalah, imannya merusak. Dalam satu cerita ada rusa, Bu. Rusa betina punya anak 5, keluar pagi-pagi dari kandang, dari gua cari makan. Ketangkep sama pemburu Yahudi. Diikat tangan itu rusa, nangis-nangis, jerit-jerit. Suatu ketika Yahudinya nih pemburu lagi istirahat, Bunda, Ayahanda. Nabi lewat nih. Dari jauh Nabi lewat. Rusa tahu Nabi itu. Rusa kaget. Rasulullah SAW. Rusa teriak-teriak minta tolong, bayangin tuh. Rusa tahu Nabi. Ini umat zaman sekarang. Tahu Islam dari Nabi. Tahu Allah dari Nabi. Maulid bid'ah. Ibu bapak Nabi masuk neraka. Pala lo butek kotok. Asal gua. Rusa tahu Nabi, saudara. Ngapain tawasul nama Nabi? Nabi manusia biasa. Lo manusia biasa goblok. Asal udah malam panas gue nih. Iya, maklum cowok panggilan begini dah. Habis ini kan dari di Rawamangun, sekarang di sini. Entar habis ini gue ada panggilan lagi, Ciranjang. Hus, lo jangan ketawa lo. Belum nikah juga lo. Urusan begitu aja, wah getok. Haha, anak sekarang emang lo. Nih model-model gitu, model-model muka Mobile Legend nih.
Habis Mobile Legends naik lagi, apa namanya itu? Etep, atur lagi tuh. PUBG, atur lagi. Ah, slot nih. Nih, Kang habisin duit belanja emak model begini nih. Salah lo di depan lo. Ini gara-gara lo gue sambit lo, gue lupa aja. Apa mana tadi? Rusa. Ya, gue liat muka dia lucu banget. Bib, jangan ketawa dulu, saya sengaja udah malam ketawa makannya. Lahap enak banget dah. Baik, Rusa lihat Nabi, Kiai Ustadz. Dia tahu tuh Nabi Muhammad minta tolong. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nabi bingung siapa yang teriak-teriak nih. Ya, Nabi. 124.000 Nabi. Nabi Muhammad paling top. Nabi siapa yang bisa ngomong sama binatang? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dapat itu dari apa? Karena ada nurnya Nabi Muhammad SAW. Rusa panggil, ya Rasulullah. Nabi nyamperin, kenapa? Ada apa wahai Rusa? Ya Rasulullah, begini, saya ditangkap sama ini pemburu. Saya punya anak di goa dari pagi sampai sore ini belum minum susu ya Rasulullah. Pagi tadi saya keluar pengen cari rumput biar saya punya susu banyak, anak saya kenyang. Tapi malang apa daya, saya ditangkap. Tolong sampein wahai Rasulullah kepada pemburu, lepasin saya nanti demi Allah. Demi yang memegang zat kita ya Rasulullah. Demi yang mengutus engkau wahai Rasulullah. Aku akan kembali lagi sekedar menyusui supaya perut anak-anakku kenyang. Kata Rasulullah, baiklah kalau begitu. Tapi kau janji kembali. Saudara, ayah, bunda, pemudi. Rasulullah nolongin binatang yang gak punya otak. Ini ada dai di atas mimbar teriak. Rasulullah manusia biasa. Buat apa kita tawasul kepada Nabi Muhammad? Enak. Kalau rusa ditolongin, gimana lu? Benar gak? Kalau rusa aja ditolongin, gimana kita saudara-saudara? Makanya dia gak percaya yang begitu sama hadis Nabi. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku masuk ke dalam surga. Ya kalau mampir-mampir dikit wajar lah, betul gak? Iya, kalau di sini di dunia penjara 30 tahun kelamaan. Kalau di akhirat mah mampir dikit mesin cuci bu. Sehari 2 hari paling umat Nabi. Ketok, wah timbangan masuk sebelah kiri. Kata Allah lempar dulu sedikit cuci kasih rinso yang banyak sama pemutih. Masuk keluar. Berapa hari ya Rasulullah? Paling lama seminggu di neraka. Cil umat Nabi mah. Seminggu, cuman hukumnya 1 hari di neraka 365 hari. 500 tahun di dunia. 2 kali aja dah. Kata Nabi begini, baiklah kalau kau janji kepadaku kau akan kembali. Betul ya Rasulullah. Panggil, pemburu Yahudi sini. Ini rusa cerita kepadaku begini. Apa kata si Yahudi? Ya Muhammad, apa enggak gila? Ini binatang. Mana mungkin dia kembali? Dia janji kepadaku, dia akan nyusui, setelah nyusui dia akan balik kepadaku dan silakan engkau mau potong, engkau mau jual, engkau mau sembelih, mau disantap dagingnya, dia sudah pasrah. Apa kata orang Yahudi? Baiklah, karena engkau yang bicara aku minta jaminan. Apa kata Nabi Muhammad? Aku jadi jaminannya. Shallu ala Muhammad. Insyaallah. Ya Rab, ketemukan kita dengan Nabi Muhammad ya Rab. Ya Rab, tambahkan cinta kita kepada Rasulullah. Saudara, ayah, bunda, pemudi, dilepas itu rusa, kabur rusa pergi ke bukit nemuin anak. Tangan Rasulullah gantian diikat. Bela-belain rusa, tangan diikat, tangan yang mulia. Tangan di dunia ini cuma satu yang mulia, tangan Nabi. Allah ciptakan 124.000 manusia tampan. Nggak ada lagi, cuma 124.000 manusia tertampan di dunia, itu para anbiya. Dari 124.000 diperas jadi 313. Dari 313 diperas jadi 25. Dari 25 diperas jadi 5. Dari 5 diperas jadi 1. Nabi kita Muhammad SAW. Rusa kembali. Sampai singkat cerita, sampai di bukit, sampai di gua, dia teriak. Anakku cepatlah engkau menyusu. Wahai ibunda, dari mana saja kami ini sudah kelaparan. Ibunya cerita. Aku ditangkap begini. Si anak nanya, kalau kau ditangkap kenapa kau bisa terlepas? Sedang kau sudah diikat. Apa kata ibu rusa? Sesungguhnya kau minumlah susuku cepetan. Nabi Muhammad menjadi jaminannya untukku. Supaya aku bisa menyusui. Masya Allah ya Rabb. Apa kata anak rusa tanpa disangka? Apakah dia minum? Ini anak rusa adik kakak kompak saudara, dia teriak. Ya Rabb, ya Ummah, wahai ibuku. Kalau memang Nabi Muhammad menjadi jaminanmu, kau ditangkap, lebih baik kami mati kelaparan ketimbang kami mendengar tangan Rasulullah terikat untuk menjadi jaminanmu. Tersiksa Nabi Muhammad menjadi jaminanmu, lebih baik kau mati disembelih, wahai ibuku.
Shollu ala Muhammad. Anak rusa bisa ngomong kayak begitu, saudara. Anak rusa tahu Nabi Muhammad nggak mau tersakiti. Makanya kejadian Palestina, saya bilang kepada penceramah, saya bilang kepada teman-teman saya, sama-sama pendakwah, jangan sombong di atas mimbar. Jangan sombong pegang ilmunya Nabi Muhammad. Jangan sombong tangan kalian dicium. Jangan sombong kalian dieluh-elukan. Iman kalian, iman saya, iman kalian tidak ada seberapanya dengan iman anak-anak Palestina, saudara-saudara. Betul? Allah pertontonkan, saudara. Saya bilang ini kita digamparin atu-atu sama Allah. Bahasanya begini, hei hambaku kaum muslimin satu dunia, mana sekarang aku pertunjukkan kepada dirimu iman mana yang paling dahsyat, iman mana yang paling hebat. Dipertontonkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nyengir kita, nggak ada apa-apanya. Shollu ala Muhammad. Rusa nggak jadi minum. Ibu rusa pulang balik kepada Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Hei Yahudi, lihatlah, ucapanku benar kan? Apa kata Yahudi? Ya Muhammad, sodakta, pantas kau digelarkan al-amin. Aku percaya, saksikan hari ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadah Rasulullah. Peringatan Maulid supaya kalian tambah cinta. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian ingin nikmat di dalam ibadah, kalian ingin nikmat ketika takbir Allahu Akbar bila hijabin, tidak ada hijab antara kita dengan Allah. Ketika kita sujud kita merasa paling hina. Ketika kita angkat tangan tanpa terasa tertetes air mata, kita mengenang Nabi Muhammad. Kita menambah cinta kita. Tuh maksudnya tuhibbu, cinta kepada Rasulullah. Apa yang Allah jadikan, nikmati, bersyukur atas nikmat Allah. Apa yang Allah sudah gariskan kepada kita, kita terima, saudara-saudara. Dengan jalan apa? Perbanyak majlis taklim, duduk di majlis taklim, biar hidup enak, biar ibadah enak, nggak gampang dibohongin. Betul? Iya. Nih saya kasih contoh, Bu. Sholat nih. Nih sholat kalau orang ya sholat enak. Kita Imam Syafi'i sejengkal. Mohon maaf nih, saya nggak bilang yang belah ono jelek, enggak. Yang belah ono kan begini. Ya, kita begini. Takbir Allahu Akbar, ketek diangkat, tangan dibuka, direnggangin, jempol di balik kuping. Allahu Akbar, enak. Di atas pusar, di bawah ulu hati. Kenapa? Supaya kalau ibu-ibu, bapak-bapak habis makan jengkol, betahak mau sholat ditahan. Kalau rasa tuh mulut batal, sholatnya dihukumi makan. Anak laki nih, anak hadrul loh, kalau takbir yang gagah dikit. Ini udah ganteng-ganteng anak hadrul, ganti takbir Allahu Akbar. Ya, tuh jalanin ibadah yang benar, syariat yang benar. Nih maulid supaya kita cinta mana? Saya mau tanya, cinta gak sama Nabi? Kalau begitu rusa imannya tinggi apa kagak? Tinggi gak imannya? Rusa cinta gak sama Nabi Muhammad? Kenal gak sama Nabi Muhammad? Saya mau tanya, nih kamu ngapain, saya lupa, Pondok Kelapa. Warga Pondok Kelapa, cinta gak sama Rasulullah? Kangen gak sama Rasulullah? Rindu gak sama Nabi Muhammad? Kalau besok di kampung ini ada yang menghina Nabi Muhammad, biarkan atau lawan? Tangkap atau biarkan? Eksekusi apa kasih polisi? Saya ditangkap ntar. Si polisi, nih Pak penghina, kenapa lambang agama dihina? Bapak-bapak, ibu-ibu menghina presiden ditangkap karena menghina lambang negara. Ini ada menghina Nabi Muhammad, negara diemin doang. Sikat, goblok. Betul gak? Betul gak? Kasih polisi, kita tongkrongin depan kantor polisi. Kalau malam-malam dilepasin, bakar kalian semua. Shollu ala Muhammad. Betul nih cinta sama Nabi? Betul nih rindu sama Nabi? Pengen mimpi Nabi gak? Nabi Muhammad Pak, Bu, bibirnya aja merah banget, senyumnya manis, keringatnya aja wangi Nabi. Nabi gak mandi Bu, wangi. Nabi gak mandi Pak 3 hari, wangi. Sebulan wangi, setahun wangi. Saya mau tanya, Bu, kalau suaminya gak mandi 3 hari wangi apa enggak? Mami sini Mami, mau kalau tiduran di sini dadanya? Makanya kalau jaket tuh dicuci. Suami jaket 3 bulan gak dicuci. Wanginya keringat Nabi, ulama sepakat lebih wangi keringat Nabi daripada minyak misik yang ada di surga. Shollu ala Muhammad. Tuh. Yang terakhir. Tadi rusa. Saya mau kasih tahu yang terakhir.
Kita ada cerita begini rasanya kepala kita kayak ditundukin, saudara-saudara. Itu binatang hidup, nggak punya akal, binatang, saudara. Ini kita punya anak di rumah, ya Allah kasih makan, kasih minum. Makanya saya pengen tanya, perbedaan kita sama monyet apaan sih? Tahu gak? Bu, perbedaan kita sama monyet apaan? Sama-sama makhluk. Monyet tangannya berapa jarinya? Jarinya 10, tangannya Oh, monyet makan apaan? Pisang. Ibu-ibu makan pisang gak? Makan. Bapak-bapak makan pisang gak? Makan. Anak hadro nih. Emang kadang-kadang anak hadro gini bu, rese nih bu. Baju coklat lu. Kayak sama lagi gua. Nyesel gua kayak baju begini. Sama katanya. Iya, emang anak hadro begitu bu. Songong lagunya. Mentang-mentang beken. Udah dibayar belum loh? Sama sama gue. Tapi saya mau promosiin bu nih. Ini iklan aja. Kalau cari mantu, Kiai Ustadz cari mantu anak hadroh. Beneran dah. Cari mantu jangan pilih nomor 1 masukin anak hadroh. Nomor 2 jawara. Beneran. Nih jawara dari rumah saya ditemenin sampai ntar pulang dianterin. Kalau perlu masuk ke tempat tidur saya dia masuk nih. Iya tuh dijagain. Keamanan. Anak hadro nih. Ini anak hadro ntar kalau malam pulang hujan. Dia pakai jas hujan kagak pak. Hadronya ditutup pakai jas hujan. Tuh. Dia basah-basahan. Kalau hadronya dilindungin. Gue dilindungin. Apalagi anak perawan lu. Diam lo. Ya. Satu lagi. Tadi binatang. Gak punya otak. Kenal Nabi. Kita punya otak, punya akal, gak kenal Nabi. Maka saya tanya, monyet makan pisang. Kita makan pisang gak? Makan. Monyet tangannya jarinya 10. Bedanya apa kita sama monyet? Monyet gak sembayang, kita sembayang. Makanya saya mau tanya, Bu, kalau punya anak gak sembayang berarti anak? Punya suami gak sembayang suami. Punya bini gak sembayang bini. Punya pejabat nggak sembahyang pejabat. RT, salah RT. Lurah nggak sembahyang lurah. Camat nggak sembahyang camat. Pilih presiden nggak sembahyang presiden. Kiai nggak sembahyang kiai. Ustadz nggak sembahyang ustadz. Habib nggak sembahyang habib. Sentimen lo sama gua emang. Makanya ayo pakai akal kita saudara. Ya, terakhir. Ada nabi di atas mimbar, lagi ceramah. Ada yang nangis. Tadi rusa nangis, sekarang ada nangis, suaranya perempuan jerit-jeritan nangis. Sampai itu suara Allah wujudkan, sahabat dengar semua tuh. Tuh, karomahnya Nabi Muhammad tuh. Ya, keistimewaan Nabi Muhammad salah satunya. Orang makanya bilang, ngapain baca selawat? Itu salah tafsirannya. Innallaha wa malaikatahu. Emang Allah berselawat sama Nabi? Berarti Nabi yang paling hebat, Allah lemah, lu yang goblok. Makanya kalau ngaji jauhan dikit, minum kopi pahit, baca tafsir Jalalain bukan tafsir jalan lain. Iya enggak? Betul enggak? Iya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nih dengerin nih, kalau ngaji nih, saya ngaji dari guru saya. Sebenarnya nggak usah pakai malaikat juga bisa. Selesai. Innallaha yusholluna 'alan nabi. Tapi kenapa harus ada malaikat? Karena Allah tahu umat ini paling demen ngeritik. Kemampuan nggak ada, tapi ngeritik demen, nyonyor, nyinyir, nyenyer, betul? Betul nggak? Makanya pakai malaikat makhluk, kita makhluk. Allah pengen bikin malu sama orang-orang yang malas baca salawat. Kata Allah, hamba dengerin, ini malaikat, makhluk suci, nggak punya dosa, disuruh sujud sampai hari kiamat. Dalam satu kitab hadis, langit 7 lapis, setiap jarak bainal arba asobi 4 jari malaikat, 4 jari tuh langit pertama, kedua, ketujuh. Sajidan lahu, sajid sujud sampai hari kiamat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kita cuma dikasih 5 waktu. Makanya itu innallaha wa malaikat, Allah dan malaikat makhluk. Kata Allah, mana yang lebih mulia, lu apa malaikat? Malaikat yang lebih mulia. Makanya kalau banyak dosa jadi insanul yang banyak salah, banyak dosa, mahlul khotok wa nisyan, baca salawat. Di samping salawatnya Allah, doa itulah perlindungan Allah.
Tuh Nabi lagi ceramah, Nabi di atas mimbar, selawatnya Allah, Allah jagakan Nabi Muhammad, dan siapapun yang menjadi cinta kepada Nabi Muhammad, Allah berikan kelebihan, Allah berikan ma'unah, Allah berikan keutamaan, termasuk kalau antum sudah tergila-gila kepada Nabi Muhammad, seperti Allah catat dalam Al-Quran, kuntum khairu umat, kalian sebaik-baiknya umat. Tuh ceramah nih Nabi di atas mimbar, ada yang jerit-jeritan, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nabi cari siapa sahabat, dengar nyari kasak kusuk kesini kesono nggak ketemu. Akhirnya Nabi ketemuin cuman sepelepah, ada pohon korma udah tua rentah kagak berbuah, pohonnya juga jarang. Kata Nabi, engkau yang nangis? Betul ya Rasulullah. Kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis? Aku ini cemburu ya Rasulullah. Cemburu dengan siapa? Ya Rasulullah, dulu sebelum ada mimbar baru yang kau pegang-pegang, kau tepuk-tepuk dulu, kau selalu bersanding kepadaku, kau bersender kepadaku, kau istirahat, kau jadikan aku mimbar. Dulu aku selalu membuka dadaku, aku girang bersanding dengan engkau wahai paduka, wahai Habibullah. Tapi ketika ada mimbar baru, kau lupakan aku, cemburu aku ya Rasulullah. Pohon cemburu, kita umat nggak ada cemburu. Makanya saya kasih tahu, maulid mungkin nggak bisa hilang dari dunia ini, tapi hati-hati kalau nggak dijaga, nggak diwariskan kepada anak-anak cucu kita, maulid bisa hilang dari Pondok Kelapa. Betul. Kalau maulid hilang dari Pondok Kelapa, Ustadz Kiai perutnya berkempes semuanya. Udah kemarin Covid 3 tahun, wah saya habis bu, begeng bu. Orang nggak ada tahlil, nggak ada maulid, Isra Mi'raj nggak ada, Muharram nggak ada, sia di rumah menulu. Tuh tanya aja Ustaz Upi tuh. Kalau Ustaz Upi alhamdulillah gebukan dikit tuh. Terus saya buncit makan nasi kebuli. Ya, tuh liatin saudara-saudara. Ya, malam hari ini yuk saya ingin ajak, makanya cinta untuk siapa? Satu, sebelah kanan untuk Allah, sebelah kiri untuk Nabi Muhammad. Karena tidak ada nanti yang bisa nolong kita. Istri nggak bisa, suami nggak bisa, pejabat nggak bisa, guru nggak bisa, kecuali Nabi Muhammad. Shallu ala Muhammad. Alhamdulillah malam hari ini saya dapat amanat dari saya punya istri. Istri saya bilang begini, ini istri saya namanya Syarifah Umi Hani binti Al-Habib Abu Bakar Al-Haddad, cucu Sohibur Rotib yang bapak-bapak ibu-ibu baca tuh rotibnya. Ini cucu langsungnya, alhamdulillah. Dia bilang begini, Abi jangan dibahagiain umat Nabi terus, sekali-sekali bahagiain umat Nabi dong. Ini kadang-kadang mohon maaf Kiai Ustadz di atas mimbar pengennya dibahagiain loh sama umat, tapi nggak bahagiain umat. Biar dong bahagiain umat Nabi Muhammad. Saya bilang kenapa Neng? Wan, kenapa Wan Ipa? Nih saya punya hadiah, tolong sampaikan sama ibu-ibu, hadiah dari saya. Saya bawa hadiah nih, door prize nih. Tapi ntar panitia tambahin amplopnya ya. Tapi syaratnya jawab dulu pertanyaan saya. Cuma sayang kayaknya isinya perempuan semua ya. Nanti kalau ibu-ibu nggak bisa jawab, Ustadz Kiai boleh jawab. Adik-adik juga, anak-anak juga boleh bapak-bapak. Cuman kalau bapak-bapak yang jawab, cicipin dulu kerudungannya ya. Ya. Pertanyaannya, Bu, tunjuk tangan dulu baru jawab. Ya, tunjuk tangan dulu baru jawab. Coba tadi yang pink. Waduh, cakep banget pink. Ya Allah. Ini kalau dia yang dapet cakep nih. Sini loh, gue cicipin dulu sini. Lo beneran loh. Itu jangan-jangan jalannya begini. Bu, pertanyaannya tunjuk tangan dulu ya. Saya Bib, baru ntar. No, ada anak buah saya yang jawara. Ya Bu, tuh duda tuh Bu. Pertanyaannya adalah berapa jumlah istri Nabi Muhammad? Tunjuk tangan. Berapa jumlah istri Nabi Muhammad? Ya, no, yang kerudung merah, kacamata. Berapa? 9. Iya, salah Ibu. No, yang hitam. Berapa Bu? Taruh no dulu no, 79 aja salah, 7 lagi. No, yang hitam berapa? Woi, cepatan. Yang hitam? 13. Berapa? 13, iya Bu. Ibu juga salah. Saya lempar, bapak-bapak yang bisa jawab enggak? Tunjuk tangan. Ya, kacamata. Berapa? 11, betul. Punya bini enggak? Ya, enggak punya bini. Punya adik perempuan? Ah, punya. Sini, cicipin lo sini.
Sini. Mbak. Sini. Lucu kali pakai kacamata pakai kerudung ya. Baru ada kan maulid begini kan. Ya, makanya lo besok panggil gue lagi. Ya. Namanya saha? Namina. Nah nih, nggak mungkin lah masuk gue suruh cicipin lu. Baik. Bu, sekali lagi bu. Awas nggak bisa jawab ya. Ngaji yang benar makanya. Pertanyaannya, berapa jumlah anak Nabi dari Siti Khadijah? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Ini kayaknya laki semua ntar yang jawab nih. Ayo. Bu. Bu. Lu pakai seragam merah, pakai ju. Nggak bisa jawab. Bu. No, yang diri no. Dia lagi. Berapa? Tuh. Anak Nabi berapa ya semuanya? Tuh. Salah. Ayo. Tunjuk tangan Mas Bro, 66. Mana? 6. Betul. Lu mah murid gua. Nih, menang loh. Laki-laki semua emang. Wah nih, ini nih. Baju muslim nih. Anggap aja gamis dah, lo cobain sini dah. Gak apa-apa dia murid gua. Tiap malam Selasa sini. Nih, baik. Ya, alhamdulillah. Saya mau tanya jawab yang kompak. Bu, Pak, anak muda, anak mudi, maulid indah gak? Maulid indah gak? Kangen gak sama Nabi Muhammad? Yuk sebelum kita tutup, nih aneh yang tutup nih doa. Betul, aneh yang doa. Aduh kiai banyak. Ya, bagi-bagi kerjaan. Baik. Enggak masalahnya bu, sama aja bu. Saya ceramah, mau tutup doa, saya ceramah doang sama aja. Amplopnya udah disegel. Kita baca salawat ya. Siap baca selawat? Mau gobul gak hajatnya? Mau mimpi Nabi gak? Betul? Betul bu ya? Pak mau mimpi Nabi Muhammad? Ayo hadro siap, hadro mana? Vokal. Wih vokal. Vokal ada berapa orang? Ada 3. Ada 3 orang. Ayo siap, jangan makan gaji buta loh. Coba tes dulu, tes suara, tes. Baca selawat Tibil Qulub yuk. Kan Tibil Qulub. Ya baca. Tadi udah dibacain tuh, kita bacain lagi. Ayo. Allah. Tahu weh. Lu santri baca bismillah. Allah. Ayo, baca bismillah. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Siapa yang suruh lu main? Saya mau dengerin dulu. Emang gatel bu anak hadro bu. Ayo dah sekarang bareng-bareng. Bu bareng-bareng ya. Lu kagak teriak, enggak bener-bener laki lu kawin lagi lu ntar. Pokoknya ibu gak angkat tangan, gak doa, gak kenceng bacanya siap-siap loh. Nih bapak-bapak, anak muda lo baca gak pelak, lo cuma Allahumma pulang lo ngengkang lo begini. Bener-bener saya mah, beneran. Orang buat nabi, mau masuk surga gak? Pokoknya yang keras, ingat. Bib, niatnya gimana? Kita niat, ya Allah pengen mobil berkat Nabi Muhammad gitu. Kalau udah punya mobil, mobilnya dipakai ziarah, mobilnya dipakai taklim, mobilnya dikanterin ustadz kiai duduk buat ngajar ceramah. Iya pak? Siap? Anak hadro, udah nikah belum lo? Alhamdulillah. No, sebelahnya? Lah mudaan kayaknya mudaan lu. Lo udah belum? Lu jangan banyak pilih-pilih lo. Lo pilih-pilih dapat pangkal tebu lo ntar. Gigi putih manis pak, belum nikah. Bu, belum nikah. Coba diri. Nggak ada sana. Tadi dulu ambil mic. Nama. Dwi Nur Cahya. Ya, alamat. Cipinang Muara 1. Udah kerja apa belum? Apa masih kuliah? Udah kerja. Udah ketemu. Ya Allah, hadroh lagi. Bu enak banget punya mantu dia. Tiap malam diselawatin menulu. Lu besok kalau nikah nggak ngundang gue awas. Ayo, siap. Bareng-bareng Pak, Bu. 1, 2, 3, ayo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha siap hadro wa afiyatil
الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صاحب المصحف ولد وإله وعافية الأبدان والشفايا ونور الأبصار ودوائها اللهم صل على سيدنا محمد وأصغي لظالم بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأصغي لظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sallu ala Muhammad. Rindu gak dengan Nabi Muhammad? Sayang gak dengan Nabi Muhammad? Siap tergila-gila kepada Nabi Muhammad? Siap bela Allah? Siap bela Islam? Siap bela Nabi? Siap cintai ulama? Siap cintai habaib? Takbir! Sampai di sini nanti ada yang doa, jangan saya, ada Ustaz Tupi, ada yang lain-lain doa talqinul zikir. Saya ada satu tempat lagi, maklum Pak Bu, cowok panggilan. Jadi habis ini saya langsung nggak ikut tama-tama, saya langsung jalan. Insya Allah ini di dunia kita berharap bersama-sama, nanti di akhirat kita bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Hadanakum, hadanallah wa iyyakum, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon maaf atas kelebihan dan waktunya.